Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Puspasari dengan NIM akhir 115 dari kelas 2024 C Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menghitung uji validalitas dan reliabilitas. Untuk itu, kita langsung saja simak ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung uji validalitas dan juga uji reliabilitas. Untuk itu, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai uji validalitas. Jadi, apa sih uji validalitas itu? Uji validalitas ini bertujuan untuk memastikan apakah setiap butir, pernyataan, atau item yang kalian gunakan benar-benar mengikut konsep yang kalian inginkan. Analogi sederhananya, apakah sebuah anak panah yang Anda tembakkan itu benar-benar memenuhi target yang seharusnya? Sederhananya seperti itu. Untuk itu, kita langsung saja ya ke video langkah-langkahnya. Di sini, untuk mengetes uji validalitas, kita memerlukan data ya pastinya, dan tahap awal yang harus kita lakukan adalah kita perlu menjumlahkan data dari responden yang sudah kita dapat. Jadi saya akan menggunakan Excel untuk menghitung cepat dengan rumus. Jadi ini data-data dari para responden seperti itu, teman-teman. Gunakan rumus sum kurung buka, kemudian kita blok bagian awal hingga akhir seperti ini. Kemudian kita enter. Lalu untuk mempercepat, kita langsung tarik saja ke bawah untuk menghitung secara otomatis. Nah, hasilnya sudah keluar ya, sudah terjumlahkan semua. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita copy bagian data dan juga total yang baru saja kita jumlahkan seperti ini. Kita salin, kemudian kita masuk ke aplikasinya di bagian data view ya. Di sini kita tempel data tadi yang sudah kita salin dan dengan hasil totalnya. Setelah demikian, akan terlihat data-data yang sudah kita ambil tadi. Namun di sini untuk kolom bagian nama masih menggunakan var 001, 2, 002, 003, dan seterusnya. Pada bagian ini kita akan ubah terlebih dahulu untuk memudahkan kita dengan merubahnya di bagian variable view. Kemudian sebenarnya kita bisa secara manual mengetikkan satu persatu nama. Tapi untuk mempersingkat waktu dan cara cepatnya, kita langsung ke klik name. Nah, otomatis dia akan ngeblok sendiri bagian kolom name hingga ke bawah ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik Ctrl F. Nah, di sini terdapat find dan replace. Kita klik yang replace. Kemudian pada bagian find kita isi var 000 seperti ini. Lalu bagian replace with kita isi X seperti ini. Kemudian kita klik replace all. Oke, setelah itu kita close. Nah, pada bagian ini
sudah terlihat ya. Untuk bagian nama sudah berubah, X01, 02, 03, dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ubah tabel paling bawah ini. Kemudian kita ubah total. Seperti ini. Lalu kita kembali ke bagian data view. Pada bagian ini kita langsung saja untuk menghitung apakah uji validalitas ini bisa dinyatakan valid atau tidak dengan klik analyze, lalu kemudian kita klik correlate bivariates dan pindahkan item X01 dan seterusnya sampai semuanya ini ke bagian variabel atau pindah ke sebelah kanan dengan cara di blok ya. Pindahkan ke kanan. Pastikan correlation-nya ini sudah tercentang ya bagian persen. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat tabel hasil dari correlation-nya. Nah, di sini ada X01, X02, X03. Ini tuh maksudnya adalah item yang kalian gunakan. Kemudian ada percent correlation. Percent correlation sendiri ini biasa dikenal juga dengan R hitung. Dan ada juga seek to tail. Dan yang terakhir N. N ini merupakan nilai jumlah responden yang kalian gunakan. Kemudian kita akan lihat dulu ke sini ya. Jadi, untuk melihat uji validalitas, kita bisa menggunakan dua cara. Yaitu cara pertama dengan membandingkan R hitung atau R hitung dengan R tabel. Yaitu dengan melihat jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item tersebut bisa dinyatakan valid. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian kita lihat ke bagian paling pojok sendiri ya, kolom paling pojok. Seperti ini. Kita lihat bagian R hitung dengan nilai 0578 dengan R tabel. Untuk mengetahui nilai R tabel, kita perlu mencari tahu terlebih dahulu, banyak ya, seperti di internet itu banyak. Jadi saya sudah sempat mencari tadi. Nah, R tabel ini kita menyesuaikan dengan jumlah responden yang kita gunakan ya. Lalu saya menggunakan yang 0,05 ini. Kemudian kita lihat untuk 40 responden berapakah nilai yang kita dapat. Nah, ini ya berarti teman-teman 0,3044. Jadi nilai kita itu harus melebihi 0,3044 ini agar uji tersebut dinyatakan valid. Kita kembali ke sini. Nah, di sini nilai kita adalah 0,578. Jadi bisa dikatakan bahwa pernyataan nomor 1 ini valid. Begitu juga dengan pernyataan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kita harus melihat ini satu-satu ya untuk menyatakan itu valid atau tidaknya. Kemudian cara kedua bisa kita lakukan dengan cara membandingkan nilai seek to tail, yaitu dengan 0,05. Jadi jika nilai seek to tail-nya kurang dari 0,05, maka item tersebut bisa dikatakan valid. Begitu juga dengan sebaliknya, jika nilai seek to tail melebihi 0,05, maka item tersebut atau pernyataan tersebut belum bisa dikatakan valid. Kita kembali ke hasil tadi.
sekutil itu kedua ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini hasil yang kita peroleh adalah 0,000, berarti itu sudah jelas ya, kurang dari 0,05. Dapat diartikan bahwa pernyataan nomor 1 ini valid, begitu juga dengan pernyataan kedua dan ketiga, dan seterusnya. Kita harus melihat satu persatu dengan cara tersebut ya teman-teman. Jadi begitulah cara melihat uji validalitas suatu pernyataan atau item untuk penelitian. Selanjutnya kita akan beralih ke uji reliabilitas. Apa itu uji reliabilitas? Jadi, uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang kalian gunakan memberikan hasil yang konsisten, akurat, dan dapat dipercaya. Seperti itu. Untuk itu, kita langsung saja ke pertanyaannya. Jadi, kita akan menggunakan data yang tadi saja yang sudah ada. Kemudian, kita klik ke bagian Analyze. Lalu, klik Scale Reliability Analysis. Nah, pada bagian ini kurang lebih hampir sama ya. Perbedaannya hanya pada ini. Total tetap berada di sebelah kiri, sedangkan yang lainnya, item lainnya, kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi kita blok, kecuali bagian total, untuk dipindahkan ke bagian kanan. Seperti ini. Kemudian kita klik statistik pada bagian kanan atas dan checklist bagian scale if item delete. Kemudian klik continue. Bagian model pastikan merupakan alpha ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kita kembali ke materi ini dulu. Jadi, untuk melihat apakah item tersebut bisa dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60. Begitu juga sebaliknya, jika nilai Cronbach alpha kurang dari 60, maka instrumen tersebut dinyatakan tidak reliable. Kita kembali ke output tadi. Di sini dapat kita lihat untuk reliability statistik ada dua komponen ya di sini, yaitu Cronbach alpha yang tadi dan juga end of item, yaitu nilai pernyataan yang kita gunakan. Nah, bisa kita lihat di sini nilai Cronbach alpha yang aku dapat, atau maaf saya dapat, yaitu 0,972 dan sudah dipastikan itu lebih dari 0,6. Jadi bisa dipastikan bahwa uji tersebut reliability seperti itu ya. Sekian untuk video yang dapat saya buat. Sebelumnya saya memohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dalam menjelaskan langkah-langkah yang terdapat pada video tersebut. Semoga video tersebut bermanfaat untuk saya maupun kalian semua. Untuk itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.